Halo teman-teman. Setiap hari, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan bersama kami. Alasan mengapa Cina belum menyerang Taiwan sampai sekarang bukan karena telah menyerah pada tujuannya tetapi karena waktunya belum tiba. Seperti Rusia, invasi akan merugikan mereka, jika tidak diperhitungkan dengan cermat, tidak ada bedanya dengan pertaruhan merah dan hitam. Namun dalam kasus tertentu, Cina akan langsung menyerang Taiwan tanpa menunggu kesempatan yang tepat. Kasus mana sajakah itu? Mari kita cari tahu bersama. Pada musim panas 1995, sebelum memasuki pemilihan untuk masa jabatan baru, Lee Teng-hui, presiden pertama Taiwan, diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Cornell University ia mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap rezim komunis. Dan pujilah demokrasi. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa Cina hanya dapat dipersatukan di bawah sistem yang demokratis, bebas dan adil. Tidak hanya menunjukkan perbedaan politik Taiwan, Lee Teng-hui juga menganjurkan untuk meningkatkan hubungan diplomatik. Apalagi dengan Amerika Serikat, untuk memperkuat posisi negaranya di kancah internasional. Itu menunjukkan bahwa garis politik Lee Teng-hui telah ditunjukkan dengan jelas. Segera setelah kunjungan ke AS, Cina mengkritik Lee sebagai seorang separatis. Mereka mengerahkan pasukan besar ke Provinsi Fujian, dan melakukan uji coba rudal balistik yang ditujukan ke Taiwan. Beberapa politisi memperingatkan pemilih Taiwan bahwa memilih Lee Teng-hui sebagai presiden berarti memilih perang. Beberapa bulan kemudian, Cina melanjutkan latihan amfibi seolah bersiap untuk menyerang pulau itu. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai krisis Selat Taiwan ketiga. Namun, tidak jelas apakah Cina berniat menyerang Taiwan, tetapi Amerika Serikat siap membantu. Presiden Bill Clinton membawa senjata terbaik mereka ke Taiwan. Seperti, kapal induk, kapal penjelajah peluru kendali, kapal perusak dan senjata modern lainnya. Manuver ini dianggap yang terbesar sejak Perang Vietnam. Ini segera berlaku. Cina menghentikan semua kegiatan yang mengancam Taiwan. Mereka menyadari bahwa mereka belum menjadi musuh Amerika Serikat, sehingga mereka perlu menemukan langkah-langkah pemersatu lainnya yang lebih tidak berisiko. Selama beberapa dekade terakhir, Cina telah mengisolasi Taiwan secara diplomatis dengan menggunakan kekuatan militer dan uang saku untuk memberikan tekanan. Setiap negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan berarti menghadapi Beijing. Kami akan mengambil Lituania sebagai contoh. Pada bulan Januari, mereka mengizinkan Taiwan untuk membuka misi diplomatik yang disebut Kantor Perwakilan Taiwan. Cina pun langsung merespon dengan menghentikan kegiatan impor dan ekspor dengan negara ini. Pada saat yang sama, memerintahkan Kedutaan Besar Lituania untuk segera meninggalkan Beijing. Mereka keberatan menggunakan frasa Taiwan untuk menyebut kantor perwakilan. Karena takut menciptakan rasa legitimasi internasional. Nama yang diizinkan oleh Beijing adalah Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei. Meskipun Taiwan berjanji untuk menginvestasikan 200 juta dolar di Lituania. Namun dibandingkan dengan mengakhiri miliaran dolar dalam perdagangan dengan Cina, jumlah itu masih kecil. Itu juga karena pengaruh Beijing yang begitu besar sehingga kini hanya 14 negara kecil yang berani mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Di samping isolasi diplomatik dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Cina merasa cukup kuat dan tidak lagi takut dengan peringatan Amerika Serikat. Cina terus-menerus memberikan tekanan militer dengan mengirimkan jet tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Inilah wilayah udara yang dipahami sebagai batas udara suatu negara. Jika pesawat terbang masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya, berarti ada niat untuk menyerang. 2021 adalah tahun yang tidak biasa, dengan Cina memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan puluhan kali sehari, dan ratusan kali sebulan, tanpa pemberitahuan. Itu berarti mereka mencoba mengirim pesan keras ke Taipei, jika Anda tidak mendengarkan, hati-hati. Namun, Cina mengancam banyak Taiwan juga digunakan untuk. Jadi dalam keadaan apa Cina bisa menyerang pulau itu dengan segera? Menurut analisis dari pejabat intelijen AS, akan ada 4 kasus berikut. Pertama, jika Taiwan berani menyatakan kami adalah negara merdeka. Dalam hukum Beijing, dengan jelas dinyatakan, jika pulau itu mencoba untuk mencapai kemerdekaan atau reunifikasi damai tidak dapat dicapai di meja perundingan, Cina akan menggunakan cara-cara non-damai untuk melindungi integritas teritorialnya. Dalam situasi saat ini, pemerintah Taiwan sangat bertekad untuk menentang pencaplokan tersebut.
Itu berarti solusi yang dinegosiasikan secara bertahap menjadi putus asa. Apapun yang datang, harus datang. Kedua, jika situasi politik AS sedang bergejolak. Khususnya, jika Washington mengubah kebijakan politiknya, memutuskan untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, atau menyatakan berhenti membantu pulau itu. Namun, keduanya sangat tidak mungkin, tetapi ada kasus lain yang sangat menonjol. Jika Amerika Serikat terjebak dalam konflik di suatu tempat, mungkin di Ukraina, tidak akan punya waktu untuk peduli dengan Taiwan, dan kemudian waktu Cina akan tiba. Ketiga, pada titik tertentu, pemimpin Cina kemungkinan akan menghadapi krisis politik besar. Karena keruntuhan ekonomi atau kerugian kredit yang parah. Jika mereka ingin mendapatkan dukungan massa, maka menginvasi Taiwan mungkin bisa menjadi solusi. Itu akan menarik orang ke arah nasionalisme, mengabaikan kesulitan ekonomi, dan terus mendukung pemimpin besar yang berani melakukan penyebab unifikasi. Keempat, pada hari yang cerah, Cina tiba-tiba menyadari bahwa itu cukup kuat untuk menjamin kemenangan, bahkan jika Taiwan didukung oleh Amerika Serikat. Ini adalah impian Presiden 11 Jinping. Ia pernah menyatakan cita-citanya untuk mencapai permajaan besar bangsa Cina. Salah satu aspek penting dari permajaan itu adalah bahwa tentara pembebasan rakyat akan dimodernisasi. Cukup untuk menang melawan lawan manapun saat bertarung di area tersebut. Itu berarti mereka tidak lagi takut pada Amerika Serikat. Pada akhirnya, semua hal di atas hanyalah tebakan. Mr. 11 Jinping, seperti Mr. Putin, disamakan dengan kotak hitam oleh Barat yang sangat sulit untuk diuraikan. Jika mereka menerima untuk membayar harga tinggi, apapun mungkin terjadi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka, dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.